kita bilang bersatu, semua teriak adili Jokowi. Bersatu! 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 Itu adalah hakikat dari pertemuan ini. Dan dengan semangat itu, kita pada tanggal 18 Oktober akan menggelar Kongres Adili Jokowi. Tolong seluruh emak-emak, aktivis mahasiswa dan seluruh peserta, hidupkan handphone, kirim pesan kepada seluruh pejuang keadilan di negeri ini. Pada tanggal 18 Oktober, datang dari semua wilayah secara sukarela, bersatu dan membacakan keputusan bersama untuk mengadili. Bisa saya lanjut? Dipikir saya takut, enggak pernah saya. Selama itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, apapun masih saya teruskan. Gak ada saya rasa takut. MRT kita baru mulai saja, ada yang demo tidak setuju. Kalau saya gampang, yang tidak setuju itu berapa? Penduduk kita 9,8 juta, ya kan? Kalau yang nggak setuju 9 juta, oh iyalah saya ikut. Ini 9,8 juta, saya hitung yang nggak setuju hanya 40 orang, ngapain saya pikir? Ya kan? Ya berpikirnya, kalau saya sederhana seperti itu, saya ajak bicara, pasti saya ajak bicara, ya ketemu lebih dari 10 kali sudah. Tapi kalau yang ngotot-ngototan aja, ya perlu, kalau perlu saya tabrak. Enggak, jangan dipikir saya takut, enggak pernah saya. Selama itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, apapun masih saya teruskan. Gak ada saya rasa takut, dan semua equal, saya dudukkan pada yang sama, kedudukan yang setara. Seperti yang di Pluit juga sama. Waktu kita membersihkan kali pakai juga sama. Yang kecil perlakuannya sama. Ada gudang besar sama, runtuhkan. Ada dealer yang melonjok ke sungai juga, runtuhkan. Ada yang kecil, lapak-lapak, hilangkan. Sudah, itu aja. Karena memang itu adalah tempat jalan inspeksi, bukan tempat untuk bangunan. Udah prinsip gitu aja. Saya datang ke lapangan, ada yang protes, Pak, ini gimana, ini kan sertifikat saya. Langsung diruntuhkan, hanya diberikan pemberitahuan. Ya IMB-nya mana IMB ya gitu. Diam, runtuhkan. Dan gitu aja sudah. Jadi ya, kalau kita ini apa yang kita pakai ini adalah acuannya aturan, ya sudah gampang. Di Waduk Pluit juga sama sekarang ini untuk cerita kosong saja. Waduk Pluit itu dulu luasnya 80 hektar. Karena nggak pernah dipelihara bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kemudian di pinggirnya terjadi endapan sehingga tinggal 60 hektar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, salam sehat. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui semua bahwa perkataan dari BEM SI seluruh Indonesia yang katanya tanggal 14 Oktober mau demo. Buktinya kemarin gak ada apa-apa tuh, baik-baik saja. Ya paling tidak mereka hanya jualan isu lah ya, biar menjadi perhatian bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Dan hari ini telah kita lihat semuanya bahwa tadi perkumpulan bahwa Adili Jokowi yang dihadiri langsung oleh Profesor Amin Rais,
terus kemudian Faisal Assegaf, terus kemudian Roy Suryo, terus kemudian Profesor Refli Harun, dan Bung Rey juga ada di sana kayaknya. Dan ini mau mengadakan acara lagi di tanggal 18 Oktober dalam rangka Kongres Adili Pak Jokowi. Kedengarannya lucu sih sebenarnya. Saya sempat heran juga ya. Heran, ini kan tanggal 14 kemarin nih. Kita sama-sama melihat dan sama-sama menonton di acara ILC bahwasanya tanggal 14 itu akan ada demo besar-besaran untuk menggugat Jokowi, Mulyono, dan atas kesalahan 1000 kesalahan Pak Jokowi, katanya si Taufan, ketua BEM seluruh Indonesia. Cuma faktanya di tanggal 14 kemarin hari Senin nggak ada apa-apa. Gitu. Sudahlah yang para pendemo-pendemo, akui saja kalau Pak Jokowi itu memang luar biasa hebat gitu. Akui saja bahwa Pak Jokowi itu adalah presidennya rakyat Indonesia dan disayangi, dicintai oleh rakyat Indonesia. Nggak usah di framing kesalahan Pak Jokowi gitu. Dan terus yang benci Pak Jokowi ya paling tidak hanya beberapa gelintir orang. Katanya Pak Jokowi tadi di dalam sambutannya beberapa tahun kemarin, penduduk seluruh republik ini adalah 296 juta lebih. Kalau hanya yang tidak suka kepada beliau hanya 2%, tetap aja Pak Jokowi itu lanjut membangun Indonesia. Yang penting ini demi masyarakat, demi rakyat Indonesia. Kalaupun itu baik, gaspol gitu. Saya sangat disayangkan pula ketika di tanggal 18 Oktober nanti juga akan mengadakan kongres katanya. Berarti sekarang tanggal 15, ada 3 hari lagi. Mari kita tunggu ada apa dengan 18 Oktober. Tanggal 14 Oktober sudah tidak terbukti ada demo. Sekarang tanggal 18 Oktober, 2 hari sebelum Pak Jokowi itu lengser, katanya mau mengadili Pak Jokowi dengan kesalahannya. Padahal sudah dijelaskan di beberapa pertemuan televisi di acara ILC itu, bahwasanya kalau ada 1000 kesalahan dari Pak Jokowi, maka juga ada 1000 kebaikan dari Pak Jokowi. Begitu. Ya mari kita tunggu, dan ini bagi saya adalah hal yang lelucon karena orang-orang yang tidak suka Pak Jokowi itu saja. Pak Amin Rais, aduh. Ya mungkin mau disamakan dengan tahun-tahun 98. Ya. Demo ini, demo itu ketika Pak Soeharto memimpin. Wah, sekarang nggak bisa begitu, bos. Sekarang ini masyarakat ini, rakyat ini puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi, sangat puas. Saya pribadi sangat puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi tersebut. Dan juga kita ketahui semua bahwa kemarin Pak Prabowo sudah mengundang, ya paling tidak yang akan membantu Pak Prabowo di dalam kabinet. Banyak sekali ya wajah-wajah baru di dalam kabinet-kabinetnya Pak Prabowo. Termasuk di sana akan terlihat juga yang masih tetap bertahan, yaitu Pak Bahlil, terus kemudian Pak Tito, terus kemudian Pak AHY, ya yang masih bertahan lah, yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan tombak kepemimpinan di Republik ini.
Terus juga banyak-banyak wajah-wajah yang baru juga, termasuk di sana ada Nusron Wahid, Fadlizon, Natalius Pigai, terus kemudian Bang Maman, Caimin dan Gus Ipul. Dan yang paling menjadi perhatian publik yaitu ketika Bang Ara juga ada di situ dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto. Terus kemudian bukan cuma nama-nama itu, nama Pak Erick Thohir juga ada di sana dan dipanggil. Pak Erick Thohir datang ke kediaman Pak Prabowo Subianto ini ketika waktu malam ya. Waktu malam ya, mungkin di siang harinya atau di pagi harinya beliau tidak bisa hadir, dan hadir di malam hari. Pak Erick Thohir juga terlihat dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto, dan banyak-banyak nama-nama yang lain, termasuk istrinya Pak Ahok, mantan istrinya Pak Ahok itu. Artinya inilah wajah-wajah yang akan membantu di kabinetnya Pak Prabowo Subianto nantinya. Dan semoga siapapun yang dipilih oleh Pak Prabowo sebagai menteri atau sebagai pembantu presiden nanti, semoga bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan benar ya. Terus juga Partai Nasdem memutuskan untuk tidak bergabung di dalam kabinet ya, tidak bergabung, memutuskan. Tapi statement terakhir dari Ketua Umum Partai Nasdem bahwasanya akan tetap loyalitas terhadap Pak Prabowo dan akan mendukung penuh terhadap pemerintahan hari ini. Saya rasa itu ya, mari kita tunggu tanggal 18 Oktober ya. Ada apa dengan 18 Oktober? Takutnya sama dengan 14 Oktober kemarin, nggak ada apa-apa gitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.